Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vita Lestari dari Fakultas Sastra Indonesia semester 6. Kali ini saya berkesempatan untuk memaparkan beberapa tokoh semiotika. Sebelum memulainya, saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Yang pertama ada tokoh Ferdinand de Saussure, merupakan tokoh linguistik. Karena penemuannya pada konsep linguistik modern, ia dijuluki sebagai bapak linguistik. Sejak membahas mengenai linguistik, Saussure juga terkenal dan banyak dibicarakan orang karena teori tentang tanda. Pandangan tentang tanda sangat berbeda dengan pandangan para ahli pada zamannya. Ia justru menyerang pemahaman historis terhadap bahasa yang dikembangkan pada abad ke-19. Saussure menggunakan pendekatan anti-historis yang lebih memilih atau melihat bahasa sebagai sebuah sistem yang utuh dan harmonis secara internal, atau dalam istilah disebut Farrell. Dia mengusulkan teori bahasa yang disebut strukturalisme yang menggantikan pendekatan historis dari para pendahulunya. Ya, historis. Saussure memilah tanda menjadi dua elemen, yaitu penanda dan petanda. Dalam penanda, dalam bahasa Inggrisnya adalah signifier. Signifier adalah bunyi yang bermakna atau coretan yang bermakna material, yakni apa yang dikatakan dan apa yang ditulis atau dibaca, seperti suara, bunyi, huruf, gambar, bentuk, atau gerak. Lalu yang kedua tadi ada petanda. Petanda dalam bahasa Inggris disebut signified. Ya itulah adalah gambaran mental, yakni pikiran atau konsep, aspek mental dari bahasa. Lalu Ferdinand de Saussure juga mengemukakan 4 teori yang dikemukakan olehnya. Yang pertama ada sinkroni dan diakroni, yang kedua ada language and Farrell, yang ketiga tanda bahasa, yang keempat hubungan sintagmatik, dan hubungan asosiatif. Lalu yang kedua ada tokoh Roland Barthes. Pada tahun 1915 sampai 1980 merupakan seseorang tokoh filsuf, tokoh kritikus sastra dan pemikiran strukturalis serta semiolog Prancis yang paling eksplisit meneruskan semiologi Ferdinand de Saussure. Ia mengembangkan teori penanda atau signifier dan petanda atau signified menjadi lebih dinamis. Menurut Barthes, sebuah tanda tidak berhenti pada dua elemen saja pembentukannya, yakni sesuai sama yang dikemukakan oleh Saussure, yakni signifier and signified. Elaborasi dari lebih lanjut dari dua elemen tanda model Saussure ini dilakukan oleh Barthes ke dalam dua tingkat signification. Barthes mengembangkan petanda signifier dan penanda signified menjadi ekspresi yang disingkat dengan rumus A untuk petanda signifier dan isi yang disingkat oleh beliau menjadi C atau continue untuk petanda signifier. Namun Barthes mengatakan bahwa antara E dan C, H dan C harus ada relasi atau R, sehingga membentuk tanda S dan M. Ia mengungkapkan konsep tersebut dengan IRC. Ya itulah kalau di bahasa Indonesianya E, R, C. Tapi kalau bahasa Inggris gimana sih? Ya itulah pokoknya. Lalu tokoh yang ketiga kita ada Umberto Eco.
yaitu dibacanya Umberto Eco, terkenal di seluruh dunia melalui 2 novelnya. Yang pertama ada The Name of the Rose, yang kedua ada Foucault Pendulum. Dua karya ini mengarah ke aspek-aspek lalu dan masa kini dalam teori tentang tanda yang berhubungan dengan semiotika. Eko lahir pada tahun 1932 di Italia. Sebelum menjadi ahli semiotika, ia belajar filsafat dan mengkhususkan diri pada teori estetika dan filsafat abad pertengahan. Makna dari sarana dan tanda, misalnya kata atau imaji, bersifat bebas terhadap objek yang dianggap nyata. Dengan kata lain, di sini perlu dihindari. Eko juga menyadari bahwa kode memilih konteks. Konteks ini adalah kehidupan sosial dan kultural. Oleh sebab itu, satuan-satuan kultural adalah tanda bahwa kehidupan sosial telah memberikan kita buku-buku penafsir imaji, tanggapannya yang sesuai untuk menafsirkan pernyataan yang mendua, kata-kata yang menafsirkan definisi, dan demikian pula sebaliknya. Lalu dalam pembahasannya tentang pembentukan tanda ini, Eko memiliki pendapat lain. Ia menitik beratkan lagi perhatian pada ketegangan antara unsur-unsur yang bisa dicocokkan dan diramalkan oleh kode tersebut. Menurut Eko, unsur-unsur pokok dalam tipologi cara pembentukan tanda adalah yang pertama, kerja fisik. Yang kedua ada pengenalan, yang ketiga ada penampilan, yang keempat ada replika, yang kelima ada penemuan. Lalu yang terakhir ada Michael Riveter, merupakan kritikus sastra asal Prancis yang telah banyak menghasilkan sumbangan pikiran pada bidang sastra. Dia lahir di Bourgenef, yaitulah Creusot, Prancis pada 20 November 1924 dan wafat pada tanggal 27 Mei 2006 di Manhattan. Analisis teks sastra yang menggunakan cara Riveter akan berhadapan dengan istilah seperti interteks, strukturalisme, hipogram, dan matriks. Penafsiran karya sastra seperti puisi perlu melalui 4 tahap berikut ini. Yang pertama ada melalui pembacaan heuristik, yaitu pembacaan dalam tahapan mimetik atau pembacaan yang didasarkan pada konvensi bahasa. Yang kedua ada melalui pembacaan hermeneutik, yaitu pembacaan yang berdasarkan pada konvensi sastra atau penafsiran. Lalu yang ketiga ada menentukan hipogram. Hipogram yaitu dengan memahami ruang kosong yang tidak dijabarkan dalam teks secara eksplisit berupa hipogram potensial atau terkandung dalam bahasa sehari-hari, dan hipogram aktual, teks-teks sastra sebelumnya. Lalu yang terakhir, Rivet menentukan model matriks dan makna, yaitu dengan memahami bahwa ruang kosong itu merupakan matriks atau pusat makna. Aktualitas pertama dari matriks adalah model dari rumusan matriks dan model teks sastra, membuat pembaca dapat merumuskan kesatuan makna teks sastra tersebut. Alhamdulillah. Sekian kali ini
pemaparan yang sudah saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan mohon dikritik dan di komen aja. Sampai ketemu, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.